selamat malam dan selamat datang kembali dalam Learning Journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dengan saya, Indah Prastika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi dan media, yaitu menyelami jurnalisme di Indonesia dan dunia. Telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Pemirsa, di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalisme bukan hanya soal menyampaikan berita cepat, tetapi lebih dari itu, ia adalah pilar keempat demokrasi, pengawas kekuasaan, penegak transparansi, dan penjaga kepercayaan publik terhadap kebenaran. Namun, jalan panjang jurnalisme investigasi tidak selalu mudah. Pada masa Orde Baru, media berada di bawah kendali ketat pemerintah. Jurnalis yang berani mengungkap penyimpangan sering disensor, bahkan dibredel. Baru setelah reformasi 1998, ruang kebebasan pers dimulai terbuka. Dan media seperti Tempo, Kompas, serta Gatra menjadi simbol keberanian dalam mengungkap fakta tersembunyi. Meski demikian, tantangan baru muncul di era digital. Banyak media kini lebih mengejar klik daripada kedalaman laporan. Fenomena clickbait membuat berita investigasi semakin tersisih karena dianggap terlalu rumit dan tidak cepat menghasilkan. Laporan Reporter with Borders tahun 2025 bahkan menempatkan Indonesia di peringkat 127 dunia dalam indeks kebebasan pers, menandakan masih adanya tekanan terhadap jurnalis dan media independen. Namun pemirsa, kekuatan jurnalisme investigasi tidak bisa diabaikan. Kita ingat kasus korupsi EKTP pada tahun 2017, peliputan investigasi majalah Tempo mengungkap penyelewengan dana triliunan rupiah dan menyeret sejumlah pejabat tinggi ke meja hijau. Satu laporan bisa mengguncang sistem kekuasaan dan memulihkan kepercayaan publik. Di level internasional, kolaborasi besar-besaran seperti Panama Papers membuktikan hal yang sama. Ratusan jurnalis dari berbagai negara bekerja sama membongkar skandal pajak global hingga memaksa banyak pejabat tinggi mundur dari jabatannya. Itulah kekuatan jurnalisme investigasi, bukan sekedar mencari berita, tapi menegakkan kebenaran. Pemirsa, di masa depan jurnalisme investigasi menghadapi dua sisi, yaitu mata uang, ancaman, dan peluang. Teknologi digital membawa tantangan seperti disinformasi, peretesan, dan tekanan ekonomi, namun juga membuka peluang besar lewat data jurnalisme, AI analisis, dan kolaborasi lintas negara. Yang terpenting, jurnalisme harus tetap berpijak pada nilai utama, yaitu integritas, verifikasi, dan keberanian moral. Lalu bagaimana masyarakat? Publik ini tak lagi hanya jadi penonton, tetapi juga bagian dari proses investigasi melalui jurnalisme warga. Dengan smartphone dan media sosial, siapapun bisa menjadi sumber awal informasi penting. Namun tentu hal ini perlu dibarengi dengan literasi media agar masyarakat mampu memilah mana berita fakta dan mana yang hanya opini atau hoax. Pemirsa, dari makalah yang sudah dibahas oleh kelompok terakhir, karena ini materi pembelajaran terakhir dan learning journal terakhir pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, karena pada selanjutnya kita akan mulai memasuki pada investigasi beritanya. Karena kata Pak Adi, Dr. Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kita harus mulai praktek dan terjun ke lapangan. Bagaimana investigasi itu berlangsung, bagaimana berita investigasi itu dibuat, seperti apa rasanya, karena berita investigasi itu berita yang mendalam, berita yang dirahasiakan, yang disembunyikan, yang belum terungkap adanya. Lalu, jurnalisme investigasi bukan sekedar profesi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kebenaran di tengah kebisingan informasi. Selama masih ada jurnalis yang berani menulis fakta, apalagi kita seperti anak komunikasi dan penyiaran Islam di tengah masyarakat yang peduli terhadap transparansi, maka demokrasi akan terus hidup. Tetap membawa informasi dengan berlandaskan fakta dan juga tetap pada kode etik jurnalistik. Saya Indah Prastika melaporkan untuk program Learning Journal pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita episode terakhir. Sampai jumpa dan tetap kritis dalam membaca berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.